kita mau bahas yang namanya center across selection. Mungkin bingung apaan ini ya, fitur apaan gitu ya. Ini sebetulnya adalah fitur alternatif daripada menggunakan merge. Buat teman-teman yang pernah ikut kelas kita di Pivot Table, saya selalu bahas ya. Database best practice itu adalah kita jangan, salah satunya itu jangan pernah merge dalam database. Ya, merge itu kayaknya keren ya, kita gabungin beberapa sel jadi satu gitu kan. Tapi itu akan membuat database-nya sangat sulit untuk diolah. Saya kasih contoh, ini data yang sama. Misalnya di table data karyawan ini, si Indah Kurniani udah resign nih. Udah resign, jadi kita nggak mau nunjukin gajinya gitu ya. Jadi biasanya yang kita lakukan, kalau kita mau merge, saya delete, saya tulis di sini, saya tulis resign gitu ya, udah ngundurin diri gitu ya. Kemudian karena jelek gitu ya, biasanya kalau pemula tuh kita akan highlight semua, kemudian kita akan merge. Jadi kita pilih ke home dan kita pilih merge and center. Boom. Oke, wah keren. Oke, udah gini ya. Jadi kita langsung tahu nih si Indah Kurniawan udah resign. Untuk display, yes, it's good. Untuk display ya, untuk ngasih lihat aja. Makanya kadang judul suatu table itu dikasih merge gitu ya. Itu nggak apa-apa karena nggak diolah. Tapi kalau database yang perlu kita olah, jangan di merge. Kenapa? Alasannya gini. Misalnya ya, saya mau nge-sort gaji. Saya perlu mengaktifkan atau mentoggle auto filter. Oke, keyboard shortcutnya adalah Ctrl Shift L. Kalau mau pakai ribbon, kita ke sini ke home, kita pilih filter. Oke, atau kalau teman-teman yang udah praktek Q80 yang kita bahas 2 minggu lalu, di sini juga ada tombol filter. Tapi kalau mau pakai keyboard shortcut adalah Ctrl Shift L. Ctrl Shift L, tiba-tiba sekarang ada segitiga kecil di atas ya untuk kita ngefilter ya. Saya tulis di sini ya. CTRL, Shift, dan L. Oke, salah satu favorit ya. Makanya saya punya yang pertama dalam Q80 saya atau Quick Access Toolbar saya adalah filter, teman-teman. Karena sering banget ngefilter. Oke. Nah, saya mau sort nih dari largest to smallest, dari gaji yang paling tinggi ke paling rendah ya. Saya klik, Excel bilang, to do this, all merge cells need to be in the same size. Jadi, karena ada si merge cell itu, Excel nggak bisa nge-sort. Kenapa? Karena dia nge-destroy, dia ngancurin semua sel, dijadiin satu. Jadi, waktu Excel mau nge-sort kolom ini, bingung nih, karena data ini udah gabung sama data yang lain gitu ya. Jadi Excel nggak bisa. Nah, jadi kalau teman-teman masih mau tampilannya seperti itu, ya jadi si Indah ini udah resign, kita tampilannya mau diganti seperti gitu, jadi jangan di merge. Caranya adalah menggunakan center across selection. Oke, jadi kita akan bikin sesuatu di center. Ini sebenarnya bagian dari formatting ya. Jadi tampilan untuk mengecoh isi sebenarnya. Oke, jadi caranya saya highlight semua. Oke, teman-teman bisa Ctrl 1 untuk format dialog, Ctrl 1. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya alignment. Oke, alignment. Kemudian di text alignment di bagian horizontal, kita gimana nih mau ngatur teksnya? Kita pilih yang namanya center across selection. Oke, center across selection. Jadi dia akan berada di center dari data yang kita select, dari selection kita. Oke, kalau saya klik dan klik OK, dia akan pindah ke tengah, exactly sama seperti yang merge tadi ya. Tampilannya sama, tapi yang berbeda adalah kita masih bisa klik individual cell-nya nih. Kayak I4, J4, K4, masih bisa kita klik. Berarti dia nggak dihancurin ya, nggak dihancurin dan digabungnya di satu. Jadi kalau saya Ctrl Shift L lagi untuk nge-toggle auto filter, oke, kemudian saya sort dari large to smallest, no problem. Karena Excel masih punya selnya untuk difilter ya. Jadi sekarang udah difilter ya, dari besar ke kecil, dari kecil ke besar. Jadi masih bisa difilter. So it's okay. Jadi dalam database, kalau teman-teman benar-benar perlu banget nih untuk seolah-olah nge-merge cell, jangan pakai merge tapi pakai center across selection. Caranya lagi-lagi Ctrl 1, oke, pilih alignment, kemudian di horizontal kita pilih center across selection. Kita juga bisa klik di sini ya, di ribbon home. Ada yang namanya alignment setting untuk mengatur alignment. Oke, kita klik dan dia langsung keluar di tab yang kedua. Oke, itu bedanya ya. Kalau saya tadi press Ctrl 1, dia akan keluar di number dulu nih. Tapi kalau kita pressnya di sini, dia akan langsung keluar di tab yang kedua yang spesifik ngurusin alignment. Oke.
Itu tips yang kedua ya, teman-teman ya. Jadi jangan pernah merge. Saya sih nggak pernah merge ya, malas banget tuh karena untuk ngolah data sangat sulit. Oke, salah satu contohnya gini ya. Kalau misalnya saya bikin judul di sini, saya bilang simpel aja ya, data karyawan PT AA gitu ya. Jadi biasanya orang-orang itu akan di highlight semua, kemudian di merge langsung nih, merge terus di bold gitu. Oke. Kalau untuk judul, kalau ini display dan kemungkinan besar kita nggak akan ngolah sel ini, it's fine. Oke, no problem lah kalau mau di merge. Tapi alangkah baiknya kita merge. Kalau kita emang tahu kita mau kayak gitu, ya udah kita lakukan yang sama. Kita select semua, oke, kita kontrol satu, pilih alignment, pilih horizontal, kita pilih center across selection. Klik OK, hasilnya kan sama seperti merge. Tapi kita nggak ada resiko kalau nanti kita perlu ngolah data ini nih, ya itu jadi error. Karena kalau pakai merge akan error, tapi kalau pakai pakai center cross selection itu enggak. Jadi yang terjadi adalah ya, walaupun dia di highlight semua nih kayak gini teman-teman ya. Ini kata data karyawan PT AA itu cuma ada di B2. Lihat ya, ini saya klik B2 ada isinya tuh. Kalau saya ke sini kosong, 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 kosong. Lagi-lagi format apa ya? Format itu mengelabui kita nih karena format itu cuma ngurusin tampilan tapi isinya bukan itu sebetulnya. Oke, ini skill yang keren banget. Jadi teman-teman mulai biasain jangan pakai merge cell tapi pakai center cross selection.